Nah, salah satu amanahnya adalah bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia itu tetap berada di bawah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi sikap saya itu bukan sikap pribadi. Justru saya melaksanakan amanah kongres di Semarang. Jadi saya itu sebetulnya taat azas terhadap aturan organisasi. Walaupun ketua IDAI dimutasi secara brutal begini, kita tetap membantu. Jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat ya. Kami memisahkan antara perjuangan kami secara politik kesehatan, ya, mempertahankan kolegium itu dengan bagaimana kita tetap bekerja melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel. Ini adalah perbincangan seputar topik kesehatan, bisa tentang hukum kesehatan, politik, maupun aspek sosial kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, yang luar biasa teman-teman dan Sobat Sehat Indonesia, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, spesial. Kenapa kita katakan luar biasa dan spesial? Ini tamu sedang viral satu pekan ini. Seorang praktisi dan profesional kesehatan. Dan saya langsung perkenalkan Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPAK. Gitu ya? Iya. Dr. Piprim ya? Betul. Panggilannya Dr. Piprim. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan tentu saja sebagai ketua organisasi profesional, beliau sangat sibuk sekali. Hanya saja ada perkenan dari beliau dan saya sampaikan terima kasih Dr. Piprim atas kehadiran dan kesempatan kita untuk berbagi dalam podcast politik, hukum, sosial, kesehatan. Nah, ini adalah perbincangan yang ingin kita wujudkan secara cepat dan tepat karena rasanya Dr. Piprim ini memang agak viral beberapa hari belakangan ini. Ya, terus terang Dr. Piprim ini salah satu orang yang cukup plural, pemikirannya cukup open mind, tetapi memang semua media memperbincangkannya belakangan dan saya ingin langsung konfirmasi. Dr. Piprim, kenapa kira-kira Anda rada-rada viral beberapa hari ini? Nah, mungkin bisa diceritakan. Rasanya saya tidak perlu bercerita. Kalau media-media massa, baik media elektronik dan juga media sosial, ini cukup memperbincangkan bagaimana posisi Dr. Piprim. Ada wacana tentang mutasi, ada juga isu tentang pro kontra terhadap kebijakan nasional kita, atau bahkan ada sesuatu yang berkaitan dengan peran IDAI itu sendiri. Bagaimana Dr. Piprim? Ya, terima kasih Bung Hermawan ya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Ya, sama-sama. Kehormatan ini kita. Saya kira ini podcast pertama yang saya hadir langsung. Alhamdulillah. Kenapa viral ya pertanyaannya? Iya, betul. Ya, sebetulnya kan berawal dari proses mutasi saya yang melanggar prosedur berdasarkan peraturan perundangan ya. Jadi pada saat saya dengar isu mutasi itu bahkan dari teman ya, saya sendiri belum menerima. Isu itu bergulir 25 April, suratnya saya terima 9 Mei. Jadi artinya tuh berapa hari itu? 2 minggu ya? 2 minggu, lumayan lama. Ya, isu itu bergulir 2 minggu, surat resminya baru saya terima 9 Mei ya. Nah, pada saat isu itu bergulir liar, saya tidak pernah dipanggil, tidak pernah diajak dialog, tidak ada juga lolos butuh, tidak ada analisis jabatan, dan ya nggak pernah diskusi lah pokoknya. Tiba-tiba aja disuruh pindah, disuruh mutasi. Tapi yang menarik sebetulnya, sebelum bulan puasa, itu memang ada salah seorang guru besar senior saya itu panggil saya, Prim sini deh, saya dapat info nih, kamu tuh agak genting katanya. Ini kamu kalau nggak mau kooperatif bantuin kolegiumnya Menkes, kamu bakal dimutasi.
sebagaimana yang sebelumnya gitu ya. Loh, itu kan semacam nada ancaman ya terdengarnya ya. Iya. Hmm. Loh, nggak kooperatif bagaimana dalam hati saya? Kan saya sebagai ketua organisasi profesi kan memang apa ya? Saya itu melaksanakan amanah sidang organisasi Oke. di Kongres. Betul. Kita punya namanya Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak yang dihadiri oleh kemarin berapa ribu gitu ya. Anggota kita 5.600 ya. Kemarin tuh banyak, dengan dokter umum tuh bisa lebih dari 6.000 itu yang hadir di Semarang itu. Nah, salah satu amanahnya adalah bahwa Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia itu tetap berada di bawah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, pada saat yang bersamaan Menkes itu membentuk Kolegium Kesehatan Anak yang di bawah Kementerian Kesehatan. Betul. Nah, ini kan jadi terjadi perbedaan nih, silang pendapat. Oke, antara internal profesi di dalam IDAI dan juga dari kebijakan pemerintah. Betul. Karena kami memahami Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kolegium itu adalah kelompok yang dibentuk oleh Kolegium itu dibentuk oleh kelompok disiplin ilmu. Betul. Nah, kami menerjemahkannya ya organisasi profesi yang membentuk, memilih ketuanya, memilih pengurusnya gitu ya. Bukan kemudian dipilih oleh Pak Menkes ya. Nah, ini clear di sidang organisasi itu disebutkan bahwa IDAI akan tetap mempertahankan kolegium berada di bawah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, jadi sikap saya itu bukan sikap pribadi. Oke. Justru saya melaksanakan amanah kongres di Semarang. Jadi saya itu sebetulnya taat azas terhadap aturan organisasi. Gitu, Bung. Iya. Jadi ini menjadi menarik nih. Dulu rasanya waktu penggodokan dan akhirnya lahir Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan dengan mekanisme Omnibus Law itu, Sobat Sehat Indonesia, rasanya IDAI itu termasuk organisasi profesi yang kooperatif ya dalam komunikasi dengan pemerintah ya. Paling tidak artinya tidak banyak pro kontra atau perbedaan signifikan dengan arah kebijakan saat itu. Tapi belakangan ini rupanya makin muncul perbedaan persepsi, ataukah memang sampai ke level mana sih sebenarnya, Dok? Ataukah sekedar mutasi ini sekadar wacana atau betul-betul ada kontra opini di balik layar itu sebenarnya? Ya, jadi kan kalau hanya saya mungkin ya jatuhnya personal ya. Iya. Tapi kan yang dimutasi itu ada 4. Oh ya. Kesemuanya pengurus atau anggota IDAI? Kesemuanya pengurus. Bahkan pengurus ya? Jadi bulan Desember itu yang dimutasi 2 orang. Satu Dr. Fitri Hartanto, Ketua IDAI Jawa Tengah pada saat Kongres. Sekarang Ketua UKK. UKK itu kelompok subspesialis ya, tumbuh kembang dan pediatri sosial. Nah, lucunya yang digembar-gemborkan oleh Kementerian Kesehatan mutasi ini untuk pemerataan layanan. Namun yang terjadi pada Dr. Fitri, beliau itu satu-satunya konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di Rumah Sakit Karyadi. Dimutasi mendadak ke Rumah Sakit Sarjito. Berarti andalan tidak hanya Semarang tuh dan bahkan Jawa Tengah berarti. Betul, Jawa Tengah ya. Dan di Sarjito itu sudah ada 3 konsultan tumbuh kembang. Ini alasan apa? Kalau alasannya pemerataan kan nggak masuk akal. Semua orang melihat bahwa ini nggak masuk akal. Ada satu-satunya konsultan dipindahnya ke luar kota, Jogja, beda provinsi bahkan yang di sana sudah ada 3 pakar gitu. Bagaimana nasib anak-anak yang perlu penanganan beliau? Beliau itu kan pakar tumbuh kembang pediatri itu. Di antaranya pakar masalah stunting. Kita sedang memerangi stunting ini. Tiba-tiba kepakaran yang satu-satunya itu dipindahkan ke provinsi lain yang sudah banyak di sana. Kedua, pakar masalah deteksi untuk anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan, autism, terlambat bicara. Itu padahal kita itu sedang juga ingin mengatasi masalah anak dengan gangguan perkembangan. Betul. Kan itu kan quality of life dari anak-anak itu ke depan harus diatasi sejak dini kan. Kita kan ingin Indonesia
Indonesia emas ya. jangan sampai cemas ini. Emas 2045 ini, oke? Ya, Indonesia emas. Nah, bagaimana strategi mencapai Indonesia emas itu ketika satu-satunya pakar tumbuh kembang pediatri sosial di Jawa Tengah, di Rumah Sakit Umum Karyadi, dipindahkan paksa ke Rumah Sakit Sarjito yang sudah banyak pakarnya, ya. Kemudian yang kedua Dokter Hikari itu juga mendadak itu. Semuanya ini proses mendadak tanpa diskusi, tanpa dialog, tanpa lolos butuh. Kan harusnya kan dari pihak penerima sama ada proses pihak, formal ya pengajuan. Yes, ada lolos butuh lah kalau ASN itu kan. Kita kan ASN itu ada tunduk pada aturan kepegawaian BKN kalau sekarang ya. Itu kan ada aturan mainnya. Itu ada 4 perundangan yang dilanggar dalam proses mutasi kami ya. Dokter Hikari kan dari RSCM ke Harapan Kita. Padahal beliau sedang mengembangkan juga baru belajar tentang transplantasi sumsum tulang. Beliau ahli darah ya, ahli darah dan ahli kanker. Kemudian itu Desember ya. Nah, kemudian sebelum bulan puasa, saya lupa bulan tepatnya apa, itu saya ada isu, ini kalau nggak kooperatif, kamu bakal dimutasi gitu ya. Saya pikir, ya kenapa harus dimutasi kalau masalah kooperatif nggak kooperatif, itu saya sekedar melaksanakan amanah kongres gitu ya. Ya silakan aja Prof. Saya tetap pada keputusan itu konsisten melaksanakan amanah kongres di Semarang gitu ya. Nah, tiba-tiba betul saya dimutasi. Begitu saya di proses mutasi yang unprocedural ini, apa yang terjadi? Salah satu ketua IDAI Sumatera Utara, Dr. Rizky. Beliau itu juga kebetulan ketua UKK Kardiologi Anak. Jadi kan kita ada 14 UKK. UKK itu kelompok subspesialis lah, unit kerja koordinasi. Rizky ini karena dia kan di grup kardiologi anak itu bos saya. Saya kan kardiologi anak juga. Dia bos saya karena dia kan ketua grupnya. Walaupun di IDAI dia anak buah saya karena saya ketua umum, dia ketua IDAI cabang. Jadi kita kan dekat ibaratnya kan. Nah, karena dia merasa bahwa saya itu juga anak buahnya dari sisi kardiologi anak, dia kemudian membuat testimoni, menganalisis bahwa pemindahan ini memang banyak menimbulkan kerugian, terutama paradoks terhadap kebijakan Menteri Kesehatan sendiri yang ingin mencetak dokter konsultan jantung anak itu sebanyak-banyaknya. Nah, saya itu kan dosen pendidik klinis di FKUI RSCM. Jadi selain jadi gini loh, dokter itu ada yang dokter klinis aja, praktek saja sudah, melayani pasien aja. Ada dokter yang selain melayani pasien juga dokter pendidik klinis. Saya itu ada NIDK, artinya ada kaitan dengan FKUI, karena sebagai dosen. Betul. Artinya pemindahan saya itu nggak bisa satu pihak dari rumah sakit saja, harus juga melibatkan FKUI-nya. Bagaimana posisi saya sebagai NIDK, gitu kira-kira. Satu, yang kedua, mendidik konsultan jantung anak itu nggak gampang. Selain teori, dia juga harus praktek. Praktek bagaimana intervensi, misalkan menutup jantung bocor. Itu kan butuh pengalaman panjang dan gitu ya. keahlian yang luar biasa. Saya nggak menyombongkan diri bahwa saya bagaimana ya, tetapi pada praktiknya memang butuh waktu yang panjang, jam terbang yang lama untuk kemudian cukup percaya diri melaksanakan tindakan intervensi jantung itu. Nah, jadi itulah kemudian kerugian-kerugian itu diungkapkan Dr. Rizky, dan mungkin karena itu dianggap nggak nyaman ya, oleh Kementerian Kesehatan, dibantah. Ya, dibantah. Bantahannya pun keliru lagi. Misalkan, di Fatmawati itu dokter anaknya mau pensiun. Padahal enggak. Ternyata masih lama dia pensiunnya. Dan itu dinarasikan di publik ya? Di publik. Itu bisa dibaca di siapa dulu ya? Ketua Biro Komunikasi ya, Kementerian Kesehatan. Itu bicaranya karena salah satunya itu alasannya dokter di Fatmawati itu mau pensiun misalkan gitu ya. Padahal enggak. Saya udah konfirmasi, emang bener kamu mau pensiun? Itu kan teman saya juga di sana. Enggak dong, saya masih lama. Nah, karena Rizky itu kemudian bikin podcast lah,
Saya nggak tahu juga, karena saya diajak podcast juga saya nggak sempat karena saya sedang membantu Kementerian Kesehatan dalam acara perayaan puncak Pekan Imunisasi Dunia di Baduy Luar, Banten. Jadi saya pada saat itu ikut acara, saya ajak anak istri saya sekalian nginep merasakan Baduy Luar. Bahkan sejalan dengan program dan kegiatan nasional oleh Kemenkes. Iya betul, karena IDAI itu, Bung Hermawan ya, kami itu setia loh membantu program-program pemerintah. Kami itu salah satunya misalkan ada program namanya Pediatrician Social Responsibility. Bagaimana kami mengerahkan secara volunteer dokter-dokter anak itu untuk mendampingi dokter-dokter umum di puskesmas untuk dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka supaya bisa menurunkan angka kematian bayi dan balita. Luar biasa. Jadi Sobat Sehat Indonesia, ini adalah upaya kebaikan untuk perbaikan bangsa dari komunitas profesional, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tetapi begini, Dr. Piprim, saya ingin menyampaikan dulu pada Sobat Sehat kita, di layanan kesehatan itu, terutama di rumah sakit, Sobat Sehat Indonesia, ada yang disebut layanan spesialis dasar. Dan itu ada 4 dasar, yaitu spesialis anak, penyakit dalam, bedah, dan obstetrik ginekologi. 4 ini menjadi prasyarat adanya layanan di rumah sakit. Disebut rumah sakit, minimal 4 dasar ini ada. Salah satunya adalah spesialis anak. Artinya, kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia sangat bergantung dari profesionalisme, kompetensi, etik, kekompakan, termasuk integritas dokter-dokter anak di Indonesia. Gitu ya, Dr. Piprim? Yeah. Nah, pertanyaannya begini, kalau dinamika dan perbedaan pandangan antara Kemenkes dan organisasi profesi tentang posisi kolegium, ini saya tergelitik nih, Dr. Piprim. Apakah situasi yang sama terjadi untuk PAPDI, misalnya POGI, atau juga spesialis lain, kira-kira seperti apa? Baik, jadi inilah bedanya momentum IDAI. Pada saat Kolegium Menkes itu dibentuk, IDAI itu sedang kongres, memilih ketua kolegium yang baru, berdasarkan kongres itu ya. Di organisasi profesi lain sedang tidak ada kongres. Jadi ketika itu dibentuk, mereka galau kan, pada rebutan ngirimkan calon, ikut voting yang pada akhirnya dibuat terbuka itu ya. Dibuat terbuka, ya kan? Kan sebenarnya kalau pemilihan kolegium itu kan harusnya kelompok disiplin ilmu ya. Jadi mereka berunding di antara mereka memilih yang paling pakar. Kalau votingnya terbuka, siapa saja boleh milih. Kita nggak tahu siapa. Dan pada kenyataannya memang ada beberapa kasus yang menang jauh ribuan di atas dibanding urutan berikutnya, yang dipilih urutan yang berikutnya. Bahkan ada kasus, nanti silakan dicari di mana, ketua kolegium yang tidak ikut dalam bursa pencalonan yang di voting itu. Artinya tidak terlalu dekat dengan isu kepakarannya di internal ya? Ya, betul. Oke. Rupanya terjadi dinamika yang lebih dalam ya rupanya dalam pemilihan ini. Nah, pertanyaan kita sebenarnya mau dibawa kemana sebenarnya arah profesional dan kaitannya dengan ini saya bertanya dari segi pemikiran bebas saja sebagai seorang dokter dan profesional. Dr. Piprim melihat kebijakan nasional kita kaitan dengan peningkatan mutu, kompetensi, dan kaitan juga dengan kurikulum pendidikan, bahkan kolegium. Ini sebenarnya dengan situasi nasional kita mau dibawa kemana, dan apa yang harus kita perbaiki nih dalam suasana seperti ini? Ya baik, jadi sebetulnya kalau aspek kolegium itu kan mengurusi mutu ya, mutu atau standar. Kan kolegium itu pabriknya untuk mencetak dokter. Iya. Ya kan? Atau mencetak profesi lain lah ya. Yes, ada standar ilmu, kompetensi di dalamnya. Standar ilmu, standar kompetensi, yang itu sesuai dengan standar internasional. Dan kita memang mesti strict di situ. Kalau kemudian ini ditarik di bawah Kemenkes yang membawahi kolegium, itu kan nanti bisa ada dualisme. Kepentingan politik bisa dikedepankan mengatasi kepentingan akademik atau kepentingan ilmiah secara standar internasional ya. Ya, contoh misalkan statement Pak Menkes waktu kemarin malam ya di podcastnya Rossi ya, itu menyebutkan misalkan ya sudah nanti
untuk mengatasi kelangkaan SPOG, dokter umum boleh sesar. Ini kan menurut saya bahaya banget gitu. Ini dokter umum yang statusnya residen atau yang memang Dokter umum tanpa proses sekolah? tanpa proses sekolah. Oke. Diajarin aja nanti biar dia bisa operasi sesar. Nanti mungkin teman-teman objin lebih paham ya. Tapi ini udah galau emak-emak itu. Kan saya tanya di IG saya tuh, ibu-ibu siap nggak dioperasi sesar sama dokter umum? Waduh, astagfirullah, naudzubillah gitu-gitu ya. Respon emak-emak langsung gercep menolak ide dokter umum operasi sesar. Ini kontradiktif dengan statementnya Pak Menkes. Ketika beliau menyoroti pendidikan dokter spesialis, Pak Menkes selalu bilang, itu residen jangan kerja sendiri, mesti didampingin konsultannya. Nah sekarang bukan residen, malah dokter umum yang nggak ngambil sekolah. Saya kira itu kontradiksinya. Oke, baik. Nah ini masih cukup menarik. Ada beberapa poin yang akan kita gali, tapi kita rehat sejenak. Sobat Sehat Indonesia, ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya di benak publik. Sebenarnya Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu selalu mengkampanyekan bagaimana agar dokter spesialis di Indonesia itu tersedia, merata, dan terjangkau untuk akses pelayanan kesehatan masyarakat kita. Saya sedikit mengutip pasal 28.H ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu sebab rasanya Bapak Presiden kita itu Dr. Piprim beberapa kali, dan bahkan saya ingat betul di hadapan Presiden Putin pun ingin mengejar ketertinggalan jumlah spesialis kita untuk kebaikan layanan kita. Tentu niat ini baik ya dok ya, cita-cita ini baik. Tetapi dalam proses penyediaan tenaga spesialis dan subspesialis, rasanya perlu dipertimbangkan secara matang bagaimana akselerasi dan percepatan pemerataannya, tetapi juga tidak mengorbankan mutu dan kualitas kompetensinya. Nah, dari sini saya ingin bertanya ke Dr. Piprim, apa sebenarnya yang harusnya kita lakukan ketika ada upaya yang besar dari Presiden, tetapi juga tidak mengorbankan mutu dan juga kualitas apabila ingin ada keahlian yang lebih spesialistik dan subspesialitis lebih banyak di Indonesia. Kira-kira seperti apa, dok? Baik, ini pertanyaan baik, bagus. Harusnya, karena yang mengawal mutu produksi dokter spesialis itu adalah di kolegium dan organisasi profesi, maka harus ada dialog yang intens dan bersifat kemitraan strategis antara pemerintah dengan organisasi profesi. Itu yang terjadi di negara-negara lain. Oke. Jadi organisasi profesi itu bukan subordinat dari pemerintah, karena dia partner. Ya, mitra ya. Mitra, dia tuh harus bebas dari kepentingan apapun, dia harus bebas dari tekanan politik. Jadi harus ada dialog. Pemerintah maunya bagaimana, organisasi profesi siapnya seperti apa. Ayo, kalau mau akselerasi, usulnya apa? Gitu kan? Betul. Nah, dialog ini mungkin yang kemarin tidak terjadi dengan baik. Karena kalau saya melihat, mohon maaf ya, Pak Menkes itu cherry picking. Dia tanya sama orang-orang yang nggak semuanya dia tanya gitu. Dia tanya sama beberapa, udah gitu disimpulkan begini begitu. Padahal ada pendapat-pendapat lain dari guru besar yang lebih banyak lagi, tapi karena bersuara objektif, mungkin tidak dianggap berkenan kepada kemauannya Pak Menkes. Jadi kemudian komunikasinya jadi buruk gitu, ditinggalkan aja gitu kira. Nah ini kan saya kira nggak sehat seperti ini, karena organisasi profesi itu menjaga mutu kualitas pendidikan dokter itu demi masyarakat. Betul. Karena kalau kita diabaikan, contoh gini aja, kewenangan organisasi profesi dalam memberikan rekomendasi misalkan, itu kan nggak ada sekarang. Siapa yang akan memastikan bahwa itu dokter beneran apa dokter gadungan? Sampai sejauh itu loh. Betul. Artinya kalau
tempo hari banyak kasus juga di layanan kesehatan, apakah karena peran organisasi profesi juga yang tidak jauh untuk kembali bertanggung jawab terhadap pembinaan profesi atau Ya, seperti apa? salah satunya. Karena Oke. kan kalau ada rekomendasi dari IDI misalkan ya. Kalau kami dari IDAI misalkan. Iya. Itu dari IDAI itu kan kita tanya dulu, kita pastikan ini anggota IDAI cabang mana, lulusan mana. Baru kita kasih nomor anggota, ya kan? Kita rekomendasi untuk ngurus izin praktek. Sekarang itu semua bablas, nggak ada. SIP, SKP, Satuan Kredit Profesi, STR, bahkan uji kompetensi, semuanya kewenangannya diambil Kementerian Kesehatan. Ini apa bahayanya? Ini bisa dijadikan alat untuk menekan dokter-dokter yang bersuara kritis. Kamu STR-mu bisa kami cabut loh. Dan itu saya mendapatkan laporan dari beberapa sejawat, ya, dokter-dokter anak. Waktu saya bilang, kamu kalau dimutasi kenapa diem aja kalau tahu mutasinya nggak prosedural? Iya. Mohon maaf dok, saya diancam STR saya dicabut. Ketika seorang dokter STR-nya dicabut, Iya. itu kan sama dengan kuliahnya 15 tahun hilang begitu saja. Betul. Kehidupannya Jadi, dia. langsung menjadi pembunuhan karakter dan kehidupan ya, karena Ya, mata pencarian betul. juga ya. Betul. Tapi apakah alasan mutasi ini bukan karena takut dipindah ke rumah sakit tertentu yang seperti, oh ini rumah sakit tidak lebih baik dari tempat saya sebelumnya nih? Apa bukan karena itu? Bukan. Karena saya itu, Ini tuh pertanyaan publik ya. Makanya ini kita perlu nanya langsung ke Ya. sumber terpercaya. betul. Saya kalau sekedar rumah sakit favorit itu bagus banget. Bagus banget, cath lab-nya pun bagus banget. Oke. Ya, fasilitas untuk intervensi itu bagus banget. Saya nggak merendahkan itu. Yang saya permasalahkan bukan kemana saya, tapi bagaimana prosedur mutasi saya dan kenapa saya itu dimutasi. Itu yang saya permasalahkan. Tadi itu ya, ada peran dikti juga di situ, tidak hanya dari Kemenkes Ya. yang ada praktek rumah sakit, tapi juga ada proses pendidikan yang berlangsung. Ya, Nah, itu salah ini- satunya. Nah ini jadi pemirsa, rupanya Dr. Piprim melihat sisi yang bukan sekedar mutasi dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tetapi lebih kepada bagaimana kelanjutan dari program pendidikan subspesialis anak juga, di mana beliau sebagai kardiolog anak, dan ini menyangkut kelembagaan tidak hanya Kemenkes, rupanya di Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek Dikti juga. Nah ini kan sesuatu yang luput dari narasi di berbagai media selama ini, tetapi ini disampaikan secara langsung. Cuman begini Dr. Piprim, ini saya langsung keingat 1-2 hari kemarin, Presiden Prabowo itu menerima kedatangan Bill Gates ya. Dan tentu Bill Gates tidak hanya datang, tapi bawa sesuatu. Mungkin sekitar 2,6 triliun atau 1,2 triliun untuk kesehatan, untuk pencegahan pengendalian TB sebenarnya, tuberkulosis. Pertanyaan saya adalah, kalau begini cerita, kepentingan misalnya arah vaksinasi TB dan seterusnya itu dikembangkan, diteliti, untuk TB anak misalnya ada kaitannya nggak? Dan ini juga akan sejalan nggak dengan arus yang diperbincangkan di profesi IDAI misalnya? Iya, jadi walaupun IDAI nggak diajak-ajak ya. Ya. Nggak terlibat ya? Iya, kedatangan Bill Gates saya nggak tahu sama sekali ya. Oh ya. Ya, saya tahunya bagaimana peringatan imunisasi dunia di Baduy luar sana ya. Ya. Nah Tapi itu makanya saya kaitkan dengan imunisasi itu soalnya tadi Iya, kenapa iya. saya penting nanyakan, karena vaksinasi TB kan jadi wacana juga sekarang. Iya. Tapi memang di Indonesia ini kan TB masih masalah utama ya. Masalah yang susah diatasi, dan kita masih juara kedua di bawah India itu. Iya. Di bawah India. Dan TB ini masih salah satu problem kesehatan masyarakat kita yang bahkan di anak-anak itu juga udah mulai banyak yang multi drug resistant TB ya. Oke, Ya. MDR TB banyak ya? di MDR anak TB ya? banyak, ya. Oke. Dan ini kan butuh solusi. Salah satunya adalah imunisasi memang Ya. ya. Tapi untuk masalah kedatangan Bill Gates saya nggak tahu menahu nih. Bisa ditanya langsung. Viral soalnya, Iya, karena betul. itu disiaran langsung ke TV-TV nasional. Ya, saya tahunya juga dari media. Tapi mungkin nanti bisa ditanya saja dengan yang berkepentingan, yang menerima kira-kira apa saja yang akan dikerjakan. Karena pada kasus ini, mungkin karena perseteruan ini kali ya. Jadi, Tapi maksud saya secara substansi akan beririsan kan dengan kompetensi teman-teman di IDAI juga kan terkait dengan ke iya, depan. kita kan ada juga pakar-pakar respirologi Iya. IDAI yang juga sebetulnya sering kita diundang sebagai narasumber Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu di level apa istilahnya itu? Pelaksana ya, unit programnya
itu memang selalu mengundang kita. Kita tuh partner yang baik lah sebetulnya. Ya itu tadi yang saya bilang, dulu IDAI baik-baik saja di dekat pemerintah gitu ya. Memang sampai sekarang juga secara kerja pelayanan masyarakat, walaupun ketua IDAI dimutasi secara brutal begini, kita tetap membantu. Jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat ya. Kami memisahkan antara perjuangan kami secara politik kesehatan ya, mempertahankan kolegium itu dengan bagaimana kita tetap bekerja melayani masyarakat. Ya, kemarin aja waktu saya heboh dimutasi begini, saya masih menutup bocor jantung pasien saya tuh. Di RSCM alhamdulillah berhasil gitu ya. Artinya gini, jangan khawatir Bapak Ibu ya, masyarakat ya. Dokter Anak Indonesia akan tetap melayani Bapak Ibu sekalian semaksimal mungkin yang kami bisa. Ya. Jadi masalah politik ini insya Allah nggak sampai membuat Bapak Ibu terganggu pelayanannya ya, tetapi tolong doakan kami supaya kami bisa menghadapi dengan baik bullying dari Pak Menkes kepada organisasi profesi. Saya bisa katakan jadi narasinya bullying nih? Ya. Oh, jadi bullying itu Sobat Sehat Indonesia rupanya tidak selalu dalam proses pendidikan antara senior junior, antara kampus dengan mahasiswa dan lainnya. Rupanya kelembagaan juga bisa juga. Ya, kenapa? Karena Pak Menkes itu kan harusnya jadi bapak buat semua tenaga kesehatan. Dia punya power, dia punya kuasa, apalagi semua STR segala macam ada di sana semua. Itu kan gampang banget. Lu siapa? Kalau dia bilang di pendidikan dokter PPDS itu senior bisa menekan PPDS-nya, senior bisa menekan juniornya. Lah ini Pak Menkes anti bullying tapi melakukan bullying kepada kami. Katanya mutasi biasa. Lah bagaimana mutasi biasa? 4 orang loh, ketua umum, sekretaris umum, ketua IDAI Jawa Tengah, dan yang Rizky, ketua IDAI Sumatera Utara, dipecat. Bukan hanya mutasi. Maksudnya dipecat dalam arti dikeluarkan dari status PNS atau dari rumah sakit? Bukan. Jadi beliau itu ASN Kemenristek Dikti ya. Oke. Dia bekerja di Rumah Sakit Vertikal Adam Malik. Oke. Nah, karena ada kasus begini, dia komentar saya, dia podcast itu, dia membela saya lah. Iya. Tiba-tiba 1 atau 2 hari setelah itu dipanggil direktur, kamu diberhentikan. Jadi nggak boleh praktek dari Abda Malik. Ya, bukan dari dokternya. Dia pokoknya nggak boleh praktek lagi di rumah sakit vertikal. Iya. Ini apa ini mutasi dan pemecatan biasa? Orang awam juga bisa melihat ya benang merahnya gitu. Jadi ini bukan masalah pribadi pemecatan saya, kemudian kita speak up, bukan. Tetapi sudah jelas banget bagaimana apa yang menimpa para pengurus pusat IDAI, saya dan Hikari, terus ketua IDAI cabang 2 yang bersuara vokal. Kami bersuara semata-mata menegakkan amanah sidang organisasi pada kongres, menegakkan amanah 5.600 dokter anak itu ya. Dan kami konsisten di situ. Nah, kalau kamu dibully, dimutasi, dipecat, itu adalah risiko dari perjuangan kami. Baik, Sobat Sehat Indonesia, kelihatannya ini memang ada semacam perbedaan yang agak tajam, bahkan lebih tajam lagi, karena tidak hanya seorang dan tidak hanya pengurus pusatnya, tapi juga pengurus daerah ketika ada suara-suara yang memang agak kontra opini terhadap kebijakan yang ada. Tetapi sekali lagi, kita ke depan ingin juga mendapatkan apa sebenarnya argumen yang lebih clear ya dari pemerintah. Hanya saja sebenarnya kalau ini berawal dari perbincangan dan perbedaan tentang kolegium, ini tidak hanya di IDAI, hampir semua profesi juga memiliki kolegium yang sebenarnya dibentuk oleh organisasi profesi. Tetapi memang arah kebijakan terbaru itu seolah-olah memang akhirnya ada pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi ya tadi yang dikatakan oleh Dr. Piprim, antara mekanisme dan kenyataan menurut beliau berbeda nih. Di lapangan seperti apa. Nah, mungkin terakhir dari kita ya, poin yang kita ingin gali dari Dr. Piprim ini menyangkut masa depan profesi. Kita ambil contoh begini, ID dulu itu sangat kuat sekali. Di dalam undang-undang praktek kedokteran yang lama itu dikatakan bahwa organisasi profesi dari dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi profesi dari dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia. Di undang-undang yang lama nih. Tetapi undang-undang yang baru itu meniadakan itu, karena
memang Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan tidak lagi mengedepankan peran ID secara tekstual, termasuk peran PDGI secara tekstual. Nah, mengambil contoh dari sini, IDAI, artinya Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi ketiadaan lagi textual regulation gitu ya di dalam undang-undang kita tentang pembinaan profesi, bagaimana mengendalikan etik profesi, dan juga meningkatkan kompetensi. Jadi pertama tadi berkaitan dengan etik profesi, pembinaan profesi, etik profesi, kompetensi profesi, yang terakhir pemerataan. Apalagi subspesialis ya dok ya, luar biasa seperti contohnya di Karyadi tadi. Gimana nih ke depan IDAI dan organisasi profesional di bidang medisin melihat hal-hal seperti ini? Ya, kami kalau di bidang memelihara keilmuan ya, ke profesi, memelihara profesi dokter anak, itu tidak ada masalah. Kita tetap jalan, ya tetap jalan. Kita ada namanya Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak, itu ada acara ilmiah juga, ada pekan ilmiah tahunan, ada simposium nasional, ada kegiatan masing-masing UKK, itu tetap berjalan dengan baik ya. Jadi nggak ada masalah. Kita walaupun huru-hara begini, tetap upaya untuk memelihara profesionalisme dokter anak itu kita lakukan bersama-sama. Ya, karena kita ingin tetap memelihara soliditas, kekompakan dari antara semua anggota IDAI ya. Dan alhamdulillah IDAI itu kompak ya, alhamdulillah. Kemudian masalah etik, kita punya namanya Dewan Kehormatan Etik. Nah, disinilah kemudian Dewan Kehormatan Etik itu membentuk anggota. Dia ini otonom ya. Oke. Dia otonom, jadi nggak ada di bawah pengurus pusat. Dia otonom, ketuanya Prof. Yose ya. Itu punya struktur sendiri. Beliau ada perwakilan etik dari masing-masing cabang, dan beliau punya peraturan sendiri, dan itu juga mengawal masalah-masalah etik. Jadi dia punya kemahkamahan namanya. Oke. Tersendiri ya. Ya, misalkan ada dokter anak yang iklan salah satu produk gitu ya. Secara terang-terangan kan di IDAI itu kan nggak boleh iklan, dokter itu nggak boleh jadi influencer sebetulnya. Sekarang mulai rada-rada. Nah, rada-rada nih. IDAI ketat insya Allah ya. Okay. IDAI ketat. Jadi begitu ada dokter anak yang mengiklankan satu produk, apalagi produk itu susu lah misalnya, tinggi gula, itu bukan saya yang melaporkan, ada masyarakat melaporkan ke kami. Dok, itu loh dok, si dokter itu coba lihat di IG-nya. Kemudian IG-nya di take down sekarang yang postingannya. Tapi udah sempat di capture sama si kelompok masyarakat ini, LSM, dia laporkan ke kami. Nah, saya bilang, Prof, ini ada laporan, saya nggak berhak melakukan memproses kemahkamahan. Kami serahkan ke Dewan Kehormatan Etik, misalkan gitu ya. Kemudian di edukasi dan sebagainya, ya sudah, itu urusan mereka. Jadi masalah etik IDAI. Nah, kalau dengan ID kita koordinasinya dengan MKEK ya, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Oke. Jadi dengan MKEK ID ya, tetapi kita OP juga punya kemahkamahan sendiri ya di IDAI itu ya. Kemudian apa tadi? Satu lagi? Menyangkut pemerataan kompetensi dan lain-lain. Karena tadi seperti belajar dari Karyadi, subspesialis yang satu-satunya bahkan, ini kan harusnya dibuat lebih terjangkau gitu, bukan numpuk di satu tempat, tetapi lebih seperti apa ke depan itu untuk tenaga-tenaga langka lah ya. Bagaimana pemerataan yang seharusnya dilakukan? Ya, jadi ada Prodi SP2, Program Pendidikan Spesialis Subspesialis ya, SP2 itu ya, seperti itu. Dan di kami ada, nggak semua bisa mendirikan, ada syarat-syarat dan sebagainya. Ini nanti kerjasamanya juga memang dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan IDAI ya. Kita biasanya begini, di IDAI cabang tertentu yang belum ada subspesialis tertentu, kita himbau, ayo kirim dong anggotanya. Sekolahkan. Nah, sekolahkan. Bisa kemana aja boleh, supaya memperkuat layanan subspesialis di sana gitu. Nah, idealnya kan memang organisasi profesi termasuk kolegium tuh mencetak, dan kampus ya, fakultas ya, itu mencetak SDM,
kemudian kerjasama dengan distribusinya dari Kementerian Kesehatan. Seperti misalkan konsep PGDS. Dulu tuh WKDS, wajib kerja dokter spesialis. Dulu saya misalkan wajib kerja di Ambon, saya di Nias ya. Sekarang udah nggak ada itu WKDS itu WKS nggak ada ya? Nggak ada sekarang. Nah ini kan sebetulnya nih kalau saya jadi ingat omongan dulu ya, Pak Harto itu kan ada memes masih enak zamanku tau gitu. itu tuh di bis di truk biasa ditempel loh. Karena saya tuh tahun 92 ya, presidennya masih Pak Harto ya. Iya. Saya udah PTT nih. Jadi begitu lulus dokter umum tuh ditempatkan di pedalaman Lampung Utara. Ini sekaligus membantah, kok saya pindah ke situ aja nggak mau. Bukan, saya itu pindah tugas di Lampung Utara, pelosok banget saya lakukan. Di Ambon situasi konflik, saya kerjakan di Nias, daerah yang terpencil sekali. Itu saya juga kerjakan gitu. Nah itu kebijakan pemerintah itu memang distribusi ini bekerja sama nanti dengan organisasi profesi. Ya, ada dua-duanya ya. Dua-duanya. Artinya kebutuhan di mana pemerintah yang memetakan, tapi profesi menyediakan dan memang harusnya bersedia karena untuk kebaikan bangsa gitu. Betul. Ya. Nah ini luar biasa sekali. Sobat Sehat Indonesia, ini adalah podcast yang sebenarnya tidak tidak cukup waktunya karena banyak hal yang harus kita gali. Tapi mungkin sebagai kata penutup buat Sobat Sehat Indonesia, apa yang ingin Dr. Piprim sampaikan kepada halayak ramai kita supaya kepercayaan atas layanan kesehatan khususnya layanan anak ini bisa lebih dikuatkan kepercayaannya. Silakan. Ya, jadi mungkin pesan saya ya bahwa organisasi profesi itu sangat diperlukan loh untuk merawat para dokter spesialis maupun subspesialis agar dia bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman, terpelihara kompetensinya ya. Jadi janganlah kami itu dibully ya. Kami itu jadikan mitra strategis. Karena banyak kontribusi kami ke negara ini. Bukan kita menyombongkan diri ya, kan nggak boleh ngundat-ngundat. Memang itu kenyataannya atas nama kelembagaannya begitu. Kenyataannya begitu. Kita itu insya Allah siap secara tulus. Secara tulus kita itu membantu pemerintah melayani dalam hal ini rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia. Jadi kita ingin ada kemitraan strategis, ada dialog yang jangan cherry picking, dialog terbuka, transparan dengan para pengurus IDAI, jangan diambil one on one gitu ya, satu-satu gitu ya, nanti ada nego-nego apa, kita nggak mau kayak gitu. Tapi dialog yang memang dialog yang sebaik-baiknya dengan kami dan organisasi profesi, insya Allah kita itu akan lebih baik lagi. Karena Bung Hermawan ya, saya pengalaman mengelola IDAI ini ya. IDAI cabang itu, kenapa pada saat kita bikin aksi doa 3 hari selama 7 jam itu, semuanya partisipasinya itu luar biasa. Karena kita memang mengorangkan mereka. Kita itu melibatkan mereka. Kita menghargai mereka. Saya nggak pernah ngancam, awas loh kamu kalau nggak ikut, nggak pernah ada kata-kata ancaman gitu. Nah kalau orang fitrahnya manusia, ketika diancam, lu jual gua beli. Dilawan ya. Dilawan. Tapi kalau tolong saya boleh nggak? Saya butuh ini. Jadi seorang yang punya, apalagi kalau laki-laki ya, seorang laki-laki itu kan dia katanya orang Mars ya, dari Mars nih. Orang Mars itu dia kalau dimintai tolong, dia akan tolong. Okay. Tapi kalau di challenge, lu jual gua borong. IDAI tetap bersama rakyat Indonesia untuk kesehatan anak Indonesia. Dr. Piprim Basarah Yanuarso SPAK. Terima kasih atas kesempatan diskusi. Ini luar biasa nih. Sobat Sehat Indonesia, nantikan program berikutnya dalam Hermawan Saputra Official Channel. Dan hari ini luar biasa bersama IDAI.